Artinya, setiap orang punya batas toleransinya dalam menjalani hubungan. Toleransi atas. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhwe, channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran dan memperkaya kesadaran. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Yang jomblo apakah sudah ada target nih? Yang buat dijadiin gebetan atau pasangan? Yang udah berpasangan lagi galau apa nih? Nah gitu kan ya. Ngomong-ngomong soal galau, kali ini gue mau ngebahas hal yang mungkin udah ada ya di judulnya. Mungkin udah banyak yang ngebahas soal LDR. Tapi lo harus tetap nonton video ini sampai habis karena apa? Karena ada satu kesadaran yang mau gue kasih ke lo. Seperti apa kesadarannya? Tonton terus videonya. Nah oke teman-teman, LDR, Long Distance Relationship, hubungan yang dijalani tapi terpaut jarak gitu ya, jarak jauh gitu kan ya. Apa sih yang ngebedain LDR sama nggak LDR? Yang pertama jarak. Setuju nggak? Setuju. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah pressure, tekanan. Tekanan yang dihadapi sama orang yang LDR dan tidak LDR itu pasti jauh berbeda. Ya kan ya? Karena memang cara dalam menyikapi masalahnya pun berbeda. Apa itu cara dalam menyikapinya gitu? Oke, sekarang kita masuk ke sejauh mana pengaruh LDR mempengaruhi keintiman dalam berhubungan. Artinya, sejauh mana LDR ini ngefek ke hubungan lo. Menurut gue itu sifatnya relatif. Kenapa relatif? Karena penerimaan atau toleransi setiap orang dalam menjalani hubungan itu berbeda-beda. Setuju nggak? Contohnya gini. Ada pasangan yang ketika nggak ditanya kabar atau nggak ditanya seharian dia biasa aja. Ada yang ditanya juga biasa aja. Ada yang nggak ditanya marah gitu. Ada pasangan yang nggak ketemu 2 hari nggak kangen. Ada pasangan yang nggak ketemu sehari aja kangen. Artinya setiap orang punya batas toleransinya dalam menjalani hubungan. Toleransi atas apa? Atas kenyamanan yang dia rasakan. Gitu. Artinya contoh nih gue Jackson. Ada misalnya adiknya Jackson. Gue punya pacar. Gue gak nyaman kalau pacar gue ketemu sama temannya yang lawan jenis. Gue gak nyaman tuh. Walaupun gue tahu itu temannya dia gitu. Tapi kalau adiknya Jackson nih, dia fine-fine aja mau ceweknya main sama siapa kek. Mau cewek, mau cowok. Yang penting dia milik gue. Nah, jadi tuh setiap orang tuh punya toleransi atau kemampuan menerima masalah yang berbeda-beda. Gitu. Oleh karena itu, ya kan ya, untuk membuat toleransi itu terasa sama, gitu kan ya, kalian harus set up rules dalam menjalani hubungan LDR. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu bahwa kita udah punya komitmen nih. Dalam menjalani LDR harus A. Harus telepon setiap malam misalnya. Karena apa? Karena gue gak bisa mentoleransi ketika gak ada kabar dari pasangan gue selama 1 hari gitu. Misalnya, jadi batas toleransinya tuh tergantung kalian. Jadi kalian harus set up rules-nya dalam menjalani LDR. Sesuai dengan tingkat kenyamanan dan keadaan pastinya. Gue gak tahu ya, biasanya kan kalau mau LDRan ada reason dong pasti. Contoh pasangan lo mau meniti karir, dia harus kerja di sana. Misalnya di Papua, atau di Singapura, atau di Australia, atau dimanapun itu. Ya, lu maunya ditelepon tiap hari. Tapi ternyata pasangan lu gak bisa. Aku gak bisa terima kamu. Aku gak bisa telepon kamu setiap hari. Karena di sana nanti aku begini. Artinya toleransi yang lu gak bisa terima kalau gak dikabarin 1 hari,
tidak mampu dia penuhi gitu. Makanya lo harus set up rules supaya ketidakmampuan menerima keadaan atau masalah yang mungkin terjadi karena LDR itu bisa diakomodir di aturan atau rules yang lu buat itu. Ya udah jangan tiap hari, tiap 2 hari sekali ya, karena kondisinya aku di sana gini kerjanya. Ya udah deh nggak apa-apa, tapi 2 hari sekali kita harus teleponan ya. Nah di situ teman-teman, itu yang ngebuat keintiman atau kehangatan dalam hubungan walaupun LDR tetap terjalin. Artinya komitmennya tetap dapet gitu. Rules-nya banyak apa aja, itu tadi gue cuma kasih contoh yang telepon aja. Banyak misalnya, jangan selingkuh ya, kamu nanti di sana jangan sama lawan jenis ya. Tergantung tadi penerimaan setiap orang terhadap hubungan tadi, toleransi dalam berhubungan tadi. Makanya lo harus set up rules berdasarkan keadaan pasangan lo dan diri lo. Kalau lo baru mau mulai LDR. Itu tips yang pertama. Jadi kenapa LDR itu kadang jadi masalah, kadang enggak gitu ya. Ya ketika seseorang memang kemampuan atau toleransi dalam menjalin hubungannya besar, LDR-nya bisa fine-fine aja. Ya nggak sih? Karena apapun yang dilakuin sama pasangannya, dia menerima itu sebagai bentuk itu toleransi gue ke lo. Kenapa sih? Kenapa toleransinya bisa besar? Faktor apa sih bang yang ngebuat toleransi itu gede? Faktor komitmen teman-teman. Komitmen itu apa? Wujud komitmen itu apa? Ya rules tadi. Kesepakatan tadi. Itu teman-teman. Jadi poin yang pertama kalau lo mau LDR, ya lo harus buat rules untuk membatasi toleransi yang gak bisa lo terima dalam berhubungan atau yang bisa lo terima dalam berhubungan. Itu poinnya. Make your rules. Buat aturan lo berdua untuk kebaikan hubungan kalian. Mau LDR mau enggak, itu harus dibuat kok. Akhirnya nanti gap antara LDR dan enggak LDR itu akan menjadi terasa sama gitu. Itu poin yang pertama tentang LDR. Lo harus sadari setiap orang punya toleransi berhubungan yang berbeda, termasuk pasangan lo juga. Oke, kita masuk ke yang kedua nih teman-teman ya. Yang kedua itu adalah manage emosi lu dalam menjalin hubungan yang LDR. Kalau tadi lu baru mau menghadapi LDR ya kan. Nah ini sekarang kondisinya lu udah ngejalanin LDR. Kalau lu udah ngejalanin LDR, ya mungkin baru sekali gitu ya pasti dong butuh penyesuaian. Yang harus lu lakukan adalah manage emosi lu. Ngomong-ngomong soal emosi nih teman-teman ya. Jadi gue pernah dengar atau gue baca, gue lupa dari mana, manusia itu terbagi menjadi 3 yang soft skillnya ya. Ada jiwanya, ada emosinya, ada akalnya. Yang gak kelihatan dari manusia gitu ya. Jiwa adalah rajanya, emosi adalah tenaganya, akal adalah playmakernya, strateginya gitu. Jadi emosi ini dia sifatnya membakar untuk melakukan sesuatu. Nah emosi ini memang sifatnya kalau terlalu besar dia bahaya, kalau terlalu kecil ya lo jadi orang yang gak punya gairah. Makanya lo harus maintain emosi lo. Faktor apa sih bang yang ngebuat emosi itu gede? Faktor apa sih bang yang ngebuat emosi itu kecil dalam hubungan LDR ya konteksnya? Yang ngebuat emosi itu berpotensi tidak terkontrol adalah tekanan. Tekanan itu datangnya dari dalam dan dari luar. Lo harus sadar nih, tadi kan gue kasih tips lo buat jaga emosi. Ya gue kasih tahu juga faktor apa yang ngebuat emosi gak terkontrol. Yaitu tekanan. Tekanan dari dalam diri lo dan dari luar diri lo. Apa yang dari dalam? Contoh rasa kangen. Contoh rasa capek. Contoh rasa ingin diakui. Jadi itu ada di diri lo. Gitu loh. Rasa kangen ini akan menjadi masalah ketika lo tuh anaknya physical touch banget. Jadi
lu nggak bisa mengobati kangen lu kalau lu belum meluk dia, kalau lu belum pegang tangan dia, kalau lu belum melihat wajah dia. Ya, tekanan kangennya ini nih akan menjadi masalah nih. Gitu. Tekanannya besar, terus lu jadi emosional. Terus lu nggak bisa ngejaga hubungan dengan pasangan lu karena emosi lu terlalu besar di situ. Kemudian tekanan yang kedua, yang dari luar diri lu. Apa itu? Ya omongan temen, omongan netizen, omongan saudara mungkin, atau apapun itu. Yang intinya ada di luar diri lo. Ya lu LDR-an, emang dia nggak selingkuh di sana? Nah, itu nggak apa-apa lu LDR. Emang lu nggak kesepian? Nah, itu tuh tekanan dari luar diri lo. Yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi emosi lu tadi. Lu jadi emosional, terus lu telepon dia, kamu nggak selingkuh kan di sana? Dah, pasangan lu tau-tau lu telepon denger suara lu kayak gitu. Ya nggak tahu kan posisi dia juga lagi kayak gimana di sana. Dia udah bener-bener nggak selingkuh, lu curigain, ya udahlah gue selingkuh aja deh. Gue nggak selingkuh aja dia nggak percaya. Nah, jadi maintain emosi lu dengan baik, dengan menekan tekanan-tekanan yang ada di dalam diri lu dan yang ada atau yang datang dari luar. Jadi maintain emosi itu sangat baik gitu teman-teman. Sebetulnya ya kembali ke komitmen tadi di poin 1. Emosional pun sangat relate dengan ketika lu udah punya komitmen, lu akan punya reason untuk maintain emosi lu dan menahan tekanan-tekanan itu dengan lebih baik. Itu hal yang kedua perihal LDR. Gitu teman-teman. Nah, lalu apa yang ketiga? Seperti biasa gue akan kasih lu tiga hal, 3 tips. Manfaatkan kesendirian dalam menjalin hubungan LDR. Terima nggak terima, mau nggak mau, kesendirian itu pasti ada. Baik pasangan lu maupun lu. Kalau emang lu LDR karena lu yang pergi, artinya lu mencari kesendirian untuk fokus ke satu hal. Ya nggak sih? Contoh, lu ninggalin pacar lu gara-gara lu kerja di luar negeri. Kesendirian lu akan terbayar sama karir lu yang lebih baik gitu. Gimana dengan pasangan lu? Gitu. Contoh, posisinya lu adalah orang yang ditinggal. Pasangan lu pergi ke sana untuk bekerja, meniti karir. Lu ditinggal sama dia. Ya, lu harus memanfaatkan momentum kesendirian lu ini juga untuk meningkatkan kualitas atau value diri lu. Lu harus sama seperti pasangan lu. Jangan pasangan lu di sana mau naikin taraf hidupnya, mau punya karir yang lebih baik. Tapi lu yang ditinggal lu diem aja, lu gak ngapa-ngapain. Menurut gua, itu juga akar masalah dari LDR. Jadi, LDR-nya gak punya value gitu loh. Buat lo gitu. Jadi lu harus juga set up target tuh. Apa yang mau lu isi di kesendirian lu itu. Kesendirian bukan berarti lu sendirian, maksudnya di kondisi lu yang gak bisa ketemu pasangan lu mau setup target apa gitu. Pasangan lu setup target, mau niti karir, ya lu setup apa? Kalau lu belum punya, lu cari. Supaya pasangan lu berkembang, lu pun berkembang. Akhirnya lu tidak terlalu masalah tuh sama kondisi yang LDR ini. Karena pasangan lu fokus meniti karirnya, lu fokus mengejar hal baru yang mau lu capai tadi untuk ningkatin value diri lu. Jadi manfaatin kesendirian lu itu. Itu teman-teman, itu hal-hal yang bisa lu lakuin dari mulai pertama tadi, ketika lu mau menghadapi LDR, set up aturan lu, supaya apa? Supaya toleransi lu aman. Tidak ada kondisi yang gak bisa lu terima. Karena udah ada komitmen di awal nih. Udah ada rules yang lu buat dengan pasangan lu, menjaga untuk kalian baik-baik aja. Kalian bisa menerima keadaan itu. Kalian bisa menghadapi masalah-masalah itu. Karena semuanya sudah ada di dalam lingkup toleransi yang kalian sepakati tadi. Contohnya udah gue kasih tadi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika lo sudah menjalani LDR. Tapi di awal-awal gitulah. Apa yang kedua?
maintain emosi lo. Terhadap apa, faktor apa yang ngebuat emosi lo bisa nggak terkontrol adalah tekanan. Tekanan dari dalam, tadi udah gue jelasin. Kangen, terus pengen ngobrol, curhat, terus apalagi yang dari dalam diri lo, jealous, nah itu banyak tuh. Kemudian yang dari luar adalah komentar netizen, emang nggak apa-apa tuh pasangan lo LDR gitu nggak selingkuh, itu toksik banget men, nggak usah lah didengerin yang kayak gitu-gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi, lu harus memanfaatkan kesendirian lu teman-teman. Jadi itu teman-teman, itu yang menurut gua pokok banget harus lu lakuin dalam menjalin hubungan LDR. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Setuju ya? Ya semoga apa yang gue sampein ini bermanfaat buat lo. Bisa menjadikan hubungan lo tetap baik-baik aja gitu. Karena gue yakin ketika lo cari konten LDR ini, lo udah menganggap hubungan lo adalah sesuatu hal yang patut untuk diperjuangkan. LDR tidak akan mengalahkan kalian. Gue yakin kondisinya pasti seperti itu. Dan video ini hadir untuk menjadi support system lo supaya LDR yang nggak ngaruh gitu betul-betul bisa kalian hadapi. Gitu ya. Setup, toleransi, target, ya kan? Rules. Jadilah pasangan yang bisa maintain emosi, ya kan? Tidak kalah sama tekanan dalam diri dan luar. Yang ketiga adalah kembangin diri lo. Kalau lo ditinggalin, maksudnya kalau posisinya lo yang ditinggalin, lo harus kembangin diri lo. Kalau posisinya lo yang ninggalin, lo fokus sama karir lo, kan kasih tahu pasangan lo. Aku di sana dari karir, kamu juga nanti sendiri kamu bisa ABCDFG, lo bisa kasih saran ke dia. Itu teman-teman perihal LDR yang gue bahas pada konten video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang mau ditanya bisa isi di kolom komentar atau mau kasih tanggapan atau apa gitu. Mau curhat juga boleh. Udah ada nomor WA admin di situ, kalian bisa WA aja langsung, nggak apa-apa kok. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gue. Gue Jackson, see you.